Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Yanto Karsuniu dengan NIM 418182116 dari kelas Humas 6 akan mengerjakan soal dari komunikasi pembangunan yang dilaksanakan hari Senin. Ini saya akan menjelaskan secara lisan. Pertama-tama ada soal nomor 1. Nomor 1 itu bersuara bahwa jelaskan inti materi yang telah kelompok kalian presentasikan. Jadi di kelompok kami, yaitu kelompok 8, ada saya dan David, itu menjelaskan tentang propaganda. Apa itu propaganda? Propaganda sendiri adalah merupakan suatu skema untuk mempropagandakan serta mendoktrin atau tindakan manipulasi seseorang agar menjadi terpengaruh oleh apa yang orang ini propagandakan. Biasanya ini sistem propaganda ini bersifat sangat sistematis dan sangat sangat elegan. Oleh karena itu, propaganda biasanya dilakukan oleh elit-elit politik. Di soal nomor 2 kita ada soal bertulis jelaskan implikasi contoh kasus dari materi kelompok yang kalian secara lengkap. Contoh kasus yang ada pada kelompok kami, yaitu saya ambil ada 2 kasus, yaitu kasus propaganda, yaitu waktu pada masa Orba atau Orde Baru. Pada masa ini Presiden kedua Indonesia itu memakai sistem propaganda untuk menarik simpati rakyat, yaitu dengan mengubah sejarah pada buku tulis bahwa seolah-olah Soeharto ini sebagai pahlawan yang memberantas komunis di Indonesia dan membuat stigma masyarakat membenci komunis ini. Sampai pada zaman itu parah sekali gitu, dimana ada orang yang ketahuan komunis itu bakal dibunuh dan dibiarkan di jalan gitu, dan ada yang sampai dibakar hidup-hidup, dan itu udah sama sekali udah melanggar hak asasi manusia. Kasus propaganda pada Orba ini waktu zaman pemerintahan Soeharto ini termasuk propaganda hitam atau propaganda black, karena dia memakai propaganda untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak manusiawi. Kasus kedua kita ada Wali Songo. Ini kebalikannya dari Orba, yaitu mereka pakai propaganda white propaganda. Jadi propaganda ini mempropaganda masyarakat agar memeluk agama Islam. Jadi waktu zamannya Wali Songo ini sebenarnya bukan Wali Songo juga, ada 7 gitu, ada 7 Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, mereka memakai cara dengan wayang, memakai media massa seperti pertunjukan, acara sirkus seperti itu, dan acara pokoknya kalau di Indonesia tuh wayang, tari kayak gitu-gitu. Itu yang membuat masyarakat itu secara tidak langsung tuh terdoktrin dan tertarik akan ajaran agama Islam tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 ini ada bertulis jelaskan apa yang dimaksud dengan propaganda dan media massa. Ya, sempat disinggung di nomor 1 tadi, propaganda sendiri adalah sistem yang sangat sistematis untuk mendoktrin seseorang dan memanipulasi pikirnya agar dia terpilih menjadi sukses. Intinya propaganda itu membuat seorang caleg atau seorang orang yang melakukan pemilu itu menjadi sukses gitu, dengan mendapatkan simpati masyarakat dan mendoktrin mereka seperti itu. Dan media massa ini adalah sebuah media yang untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, bisa berupa media cetak, media sosial yang kita sering pakai sekarang, dan ada juga media media koran, bisa sama aja media cetak situ, kayak media radio itu juga bisa dilakukan untuk menyebarkan informasi. Biasanya propaganda sama media massa ini saling berhubungan gitu. Maksudnya propaganda tuh pasti memakai media massa untuk melakukan propaganda tersebut. Di nomor 4 di sini soalnya bertulis sebutkan dan jelaskan 2 teknik propaganda. Ada 2 teknik propaganda yang saya ambil, yaitu name calling. Name calling sendiri merupakan suatu teknik
memberi cap buruk pada individu, kelompok, bangsa, ras, kebijakan-kebijakan, para praktisi, kepercayaan, dan cita-cita tertentu. Jadi name calling ini seperti waktu zamannya pemilu itu kan, pemilu kita 2019 ya kalau nggak salah. Itu kan dimana kubu 01 sama 02 itu sama-sama memakai name calling gitu. Yang kubu 1 memakai name calling, 02 itu seperti cebong. Salah. 01 memanggil 02 itu kardus ya, kardun. Dan 02 memanggil 01 itu cebong. Itu tuh kata-kata membenci agar untuk pendukung mereka. Jadi kayak kardun mah sangat agamais gitu, sedangkan cebong mah anti-Islam kayak gitu-gitu, komunis ya kayak gitu-gitu. Hal-hal tersebut untuk membuat masyarakat atau pendukung mereka untuk membenci pendukung lainnya. Itu termasuk teknik propaganda yang bernama name calling. Yang kedua ada glittering. Generalisis merupakan teknik propaganda yang menyamakan sesuatu yang dipropagandakan dengan tujuan-tujuan mulia, luhur, dan biasanya selalu menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengesankan kebajikan. Jadi glittering ini biasanya memakai kata-kata yang kayak waktu zaman Soeharto gitu. Berikanlah saya 10 pemuda dan saya akan mengguncang dunia. Ya, kata-kata itu termasuk propaganda. Itu membangunkan semangat para pemuda untuk menjadi pemuda yang berkarakter dan ibaratkannya bisa memajukan Indonesia, dan menaikkan juga semangat nasionalisme rakyatnya tersebut gitu. Oleh karena gitu teknik glittering ini sangat bagus untuk membuat rasa nasionalisme atau semangat masyarakat tersebut. Ini termasuk teknik propaganda yang bernama glittering. Di nomor 5, apa yang dimaksud dengan teori farming? Oke, saya akan jelaskan. Para ahli dari latar belakang berbagi ilmu telah merumuskan untuk mendefinisikan istilah farming. Karena itu, istilah farming memiliki makna yang berbeda dalam berbagai literatur jurnalistik maupun komunikasi. Sedikit sekali kita temukan makna istilah farming ini, bagaimana saja farming dikonseptualisasikan. Oleh karena itu, jadi intinya teori farming ini berkaitan dengan bagaimana sebuah pesan disajikan dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh pesan tersebut. Karena itu farming memiliki dua makna, yaitu makro dan mikro. Makro ini adalah secara sempitnya, mikro secara luasnya gitu. Komunikator lainnya menyajikan jenis-jenis informasi dan jenis-jenis berita. Sekian penjelasan saya. Saya Jerianto Kartusonio dengan NIM 41818216. Mohon undur diri. Terima kasih.